Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan senang sekali saya Irna pagi hari ini akan menemani Anda di Dialog Interaktif Hai Balik Ken-Ken. Dan pastinya untuk Anda ketahui berbicara tentang restorasi justice, kalau dikutip dari Wikipedia, restorasi justice adalah keadilan restoratif adalah sebuah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa, dan kadang-kadang juga melibatkan para perwakilan masyarakat secara umum. Untuk itulah kita akan berbincang dengan Kanit Reskrim Polsek Kubu Tambahan, Bapak Ibda Komang Widiase SH. Selamat pagi, Pak Kanit. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi pula para pendengar setia RRI. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Masih dalam suasana Hari Raya, saya mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga selalu dalam keadaan damai dan dalam keadaan rahayu. Saya Kanit Reskrim Polsek Kubu Tambahan, Ibda Komang Widiase. Atas seizin Kapolsek Kubu Tambahan, saya menyapa pendengar setia RRI Singaraja. Jadi dalam tema restoratif justice atau lebih dikenal dengan RJ, kalau di kepolisian. Dalam rangka Har Kamtibas Polsek Kubu Tambahan. Demikian. Ya, baik. Jadi seperti diketahui sebelumnya, memang karena saya juga sempat membahas Pak Kanit tentang restorasi justice. Kalau berbicara tentang restorasi justice ini mungkin banyak juga yang belum paham. Mungkin Bapak Kanit bisa menjelaskan terlebih dahulu kepada pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada. Baik, terima kasih pendengar RRI. Jadi dalam restoratif justice itu, jadi kita ada dasar hukum, yaitu Perpol atau Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Jadi Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang tidak berorientasi pada pemidanaan. Jadi keadilan restoratif itu adalah jadi penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan, seperti apa yang disampaikan sudah tadi, pelaku, korban, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian yang menekankan pemulihan kembali pada keadilan, keadaan semula. Jadi itu, jadi restoratif justice, jadi mengembalikan situasi pada keadaan semula pada intinya. Baik, kalau di tempat Bapak bertugas di Polsek Kubu Tambahan, untuk perbandingan kasusnya Pak seperti apa? Untuk perbandingan kasus, jadi kami di Polsek Kubu Tambahan, ya unit reskrim Polsek Kubu Tambahan. Jadi saya flashback ke 2022. Jadi kami menangani 11 kasus. 11 kasus tindak 11 pidana. Tindak pidana ya. Betul. Jadi dari 11 itu 4 diselesaikan secara RJ atau restoratif justice. Jadi 4 kasus. Jadi kasus yang dari 4 kasus itu, jadi 3 tindak pidana penganiayaan, kemudian juga ada pencurian. Ya. Kemudian 1 pengrusakan. Saya kira itu dulu sementara. Baik. Jadi sebenarnya kalau berbicara soal restoratif justice ini sebenarnya intinya adalah kekeluargaan ya Pak ya, karena harus ada dari korban, dari keluarga korban, dari dari orang-orang yang memang berkepentingan untuk membantu bahwa permasalahan yang ada tuh bisa diselesaikan dengan baik
gitu ya. Baik, untuk pendengar kami juga akan mengajak Anda berpartisipasi sekali lagi melalui line telepon kami di 0362 24644 ataupun melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 399 9790. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Baik pendengar, baru saja tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kanit Reskrim Polsek Kubu Tambahan Ibda Komangudya SH tentang perbandingan kasus. Kalau ngebicara soal tahun 2022 tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dari 11 tindak pidana baru 4 ya Pak ya kasus yang diselesaikan seperti itu. Tapi kalau di tahun 2023 apakah memang sudah ada Pak di per Juli tahun 2023 ini sampai bulan Juli ya hitungannya ya? Baik, terima kasih Mbak. Jadi tahun 2023, jadi unit Reskrim Polsek Kubu Tambahan telah menerima laporan atau kasus sebanyak 7 kasus. 7 kasus ya. Jadi dari 7 kasus itu ya, jadi 4 sudah diselesaikan secara RJ. Jadi ini cukup lumayan, cukup bagus. Jadi respon masyarakat. Jadi menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Yes. Jadi itu tahun 2023. Kemudian lanjut, jadi ada kasus yang menonjol. Oh, kalau di Polsek Kubu Tambahan memang ada kasus yang menonjol, ya, di wilayah hukum Polsek. Ya seperti apa Pak? Ya misalnya yang paling menonjol itu adalah kasus pencurian selama tahun 2023. Oke. Jadi pencurian. Jadi di Polsek Kubu Tambahan itu ada 4 kasus. 4 kasus. Pencurian. Itu yang di pencurian itu pencurian apa Pak? Ya pencurian, ada pencurian HP. Oke. Ya pencurian pembongkaran toko juga ada. Oke. Baik. Jadi hampir semua sudah ada yang sudah terungkap. Tinggal 2 kasus masih dalam keadaan sidik. Baik. Saya kira itu. Ya. Jadi sementara kalau hanya pencurian, tapi kalau penganiayaan ada Bapak? Penganiayaan ada. Ada juga. Oke. Jadi penganiayaan juga ada 2 kasus. Jadi sementara masih dalam proses. Kemudian 1 kasus sudah kami RJ-kan. Oke. Berarti Pak, dalam beberapa kasus yang ditangani oleh Polsek Kubu Tambahan itu kan berarti sudah ada jalan keluarnya lah istilahnya seperti itu ya. Nah sebenarnya kalau upaya-upaya yang ingin dilakukan atau terkait RJ ini seperti apa sih Pak sebenarnya yang harus dilakukan? Jadi kami dari unit Polsek Kubu Tambahan, jadi terkait RJ ini, jadi yang pertama setelah menerima pengaduan tentu kami melaksanakan penyidikan atau penyelidikan. Setelah itu berjalan, tentu masyarakat menginginkan, jadi ada yang menginginkan untuk dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan. Setelah itu, jadi masyarakat itu mengajukan permohonan. Jadi permohonan itulah, dengan dasar permohonan itu kami selaku penyidik di Polsek Kubu Tambahan melakukan gelar untuk apakah permohonan ini bisa dikabulkan atau tidak, sesuai dengan syarat-syarat dari yang sudah diatur dalam Perpol nomor 8 tahun
2021 itu. Hmm. Jadi sudah ada syarat-syaratnya itu. Sudah ada syarat-syaratnya, Jadi ya. itulah pertimbangan kami di penyidik, pertimbangan hukumnya. Jadi kalau memang syarat terpenuhi, kami akan melaksanakan EJ itu. Seperti itu. Baik, kalau berbicara juga soal mungkin kalau yang dihadapi oleh Bapak Kanit nih selama rentang waktu bulan Januari hingga Juli 2023 ini, apakah memang kasusnya itu dari orang luar atau orang dalam juga ada, Pak, yang ikut? Misalnya dari korban sampai tersangka lah anggapnya, apakah memang dari pihak dari warga sana juga atau dari warga luar? Maksudnya untuk penyelesaian Iya, EJ-nya ini? Iya, misalnya kan yang dicuri, apakah orang luar tersangkanya, korbannya orang dari Kubu Tambahan Ya seperti betul. itu? Jadi intinya TKP-nya kami kan wilayah hukumnya Polsek Kubu Tambahan. Iya. Jadi TKP-nya di Kubu Kubu Tambahan. Tambahan, Kemudian pelakunya ada beberapa dari luar. dari luar. Iya. Oke. Jadi memang tapi yang mengatasinya dari pihak Ya, Polsek karena Kubu TKP-nya Tambahan. memang Iya. di Polsek Kubu Tambahan. Baik, Ya. seperti itu ya. Iya. Baik, jadi untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Singaraja dimanapun Anda berada, jadi silakan untuk Anda yang mungkin masih kurang kurang jelas tentang restoratif justice, walaupun mungkin Anda di kebetulan juga hari ini walaupun Bapak Kanit Reskrim adalah dari Polsek Kubu Tambahan, mungkin ada pengalaman juga yang tidak jauh berbeda yang ingin disampaikan, boleh ya, karena memang restoratif justice ini adalah dalam rangka Harkamtipmas Polsek Kubu Tambahan ya Pak ya, karena Ya, memang betul. keamanan dan ketertiban masyarakat ini yang paling utama ya Pak. Betul ya. Jadi keamanan untuk masyarakat itu sangat penting. Jadi kami juga dalam hal pencegahan juga melakukan giat malam kalau gitu sebenarnya. Ada Kalau giat giat malam itu dari jam? Dari jam, jadi kami standby di Maku, kemudian setelah lewat jam 12 terus itu kami patroli dengan berpakaian preman ya. Jadi nggak tahu, mohon maaf ya. Jadi tidak akan yang penting adalah ketertiban masyarakatnya itu akan terjaga seperti itu ya Pak ya. Betul. Rahasia. Baik, nanti kami akan kembali membincangkan topik pagi hari ini dan kami juga masih akan menunggu partisipasi Anda melalui line telepon kami dan juga pengirim WhatsApp pagi hari ini. Terima kasih banyak, nanti akan kami sampaikan kepada Bapak Kanit ya tentang apa yang ditanyakan sesaat lagi. Pro 1. Mbak, minggir mbak. Motorku melewat iki lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh mbak? Loh piye toh Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini loh belum laku-laku. Aku itu salah buru-buru loh mbak. Lah motor kok lewat trotoar ya nggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar ini gimana sih Mas ya? Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain loh Ya mbak? mending dodolan daripada naik motor di trotoar. Ini kenapa sih Mas Mbak kok pada ribut? Ini loh orang Masnya ini. Wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Lah dia ini- ki naik motor kan loh. di trotoar. Ya salah no ya. Alah, mbaknya ini loh banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor loh, malah Lah piye? digangguin. Wong dodolan Mbak. orang iso ngomong. Ya, sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan. Lah terus aku harus jualan di mana loh? Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan? Baik, pendengar, kami masih berada di Studio 1 RRI Singaraja dan masih bersama dengan Kanit Reskrim Polsek Kubu Tambahan Ibda Komang Widya CSH. Dan untuk pagi hari ini kami langsung saja menyapa yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 399 9790. Bapak izin Pak Kanit ya, saya akan bacakan. Selamat pagi Pak Kanit Reskrim Polsek Kubu Tambahan. Nama beliau pagi, adalah Mbak. Bapak Ibda Komang Widya CSH. Oke, ini dengan Bapak Komang yang saya tanyakan adalah ketika di Polsek Kubu Tambahan itu apakah memang ada waktunya Pak untuk bertemu dengan masyarakat untuk menerima aspirasi dari masyarakat gitu Kak. Karena di tempat lain ada yang melakukan itu. Kalau di Kubu Tambahan ada atau tidak? Itu saja. Terima kasih. Waktu Iya, ada waktu untuk menerima aspirasi masyarakat gitu katanya. Itu saja sih pertanyaannya. Iya. aspirasi ya. Iya, untuk mendengarkan aspirasi masyarakat tentang apa yang dicurhatkan seperti itu. Iya. Iya, silakan Pak. Baik, terima kasih Iya. Pak Komang. Iya. Jadi pertanyaan cukup bagus. Jadi kami di Polsek Kubu Tambahan, jadi sebenarnya sudah ada program dari
pusat. Jadi setiap Jumat kami menerima aspirasi atau Jumat curhat ya. Oh, Kalau- Jumat Iya. curhat bahasanya Jumat. ya. Iya, Oke. betul. Dari Jadi- jam berapa, Pak? Jadi Jumat curhat itu kami berikan kesempatan kepada masyarakat. Ini terkait dengan babinnya siapa yang siap, Oh, oke. masyarakat mana mau menyiapkan aspirasi. Ya, jadi masyarakat sendiri yang menentukan waktunya. Oh, Jadi gitu. kita mendatangi atau kalau Seperti dalam sosialisasi, apakah Ya, Jumat depan, apakah ada yang ingin mengadakan seperti itu? ya mungkin? betul. Oke, Jadi baik. setiap Jumat ini Memang setiap Jumat, cuman Ya. mungkin disosialisasikan bahwa Jumat depan adalah yang bertugas Bapak Babit siapa, Ah, ya. dan silakan untuk ini, seperti itu sistemnya. ya kalau Baben itu jadi menyerap aspirasi di masyarakat kalau memang ada untuk menyampaikan curhat. Ya. Jadi ini disampaikan kepada Pak Kapolsek. Jadi Pak Kapolsek Oke, nanti siap. atau beliaunya bisa langsung atau menugaskan para kanitnya gitu, Oh, jadi untuk mendatangi masyarakat. masyarakat yang mau curhat. Oh, apakah memang secara personal per rumah atau memang di area kayak Balai Banjar gitu, Pak? Ya tergantung, bisa saja tergantung. tempatnya. Ya, yang Oh, penting oke. misalnya minimal lah 10 orang atau 15 orang ya, atau lebih boleh. Oh, jadi, oke. jadi kami menyerap aspirasi itu jadi setiap Jumat sudah. Sudah ada, sudah dilakukan ya berarti ya. Oke. Baik. Kemudian ini saya tambahkan Oh, sedikit silakan, ya. Pak. Ini mungkin mengarahnya mungkin kalau memang ada penyelesaian secara RJ mungkin ya. Jadi tetap kami bisa saja menerima penyampaian mungkin terkait restoratif justice, Iya. terkait penyelesaiannya. Kami terbuka untuk menerima penyampaian, mungkin permohonan dan sebagainya Iya. dari masyarakat terkait permasalahan yang mau diselesaikan Hmm, di Polsek. Kami oke. tetap terbuka. Tetap terbuka. Ya, Baik. kami akan menerima dan bisa langsung ke Polsek kalau ingin menyampaikan terkait RJ misalnya. Iya, iya. Ya, saya kira itu aja. Oke, Terima jadi kasih. intinya adalah ketika pertemuan itu tidak hanya menerima curhatan, tapi kalau memang bisa dilakukan RJ, bisa dilakukan RJ ya. Walaupun mungkin perlu proses ya Pak ya, tetap Ya. ya. Perlu proses ya. Karena Iya. memang nih ada yang bertanya nih, sebenarnya untuk persyaratan RJ sendiri seperti apa Pak? Terima kasih. Oke, Oke, siapa yang bertanya itu? tidak ada nomornya, Oh, tidak ada tidak ada namanya, tapi nomornya. ada nomornya saja Pak. Tapi kita nggak bisa menyampaikan ya Pak. begitu. Oke. Siap. Ya siap. Oke. Sukses semua atas pertanyaannya. Cukup bagus. Ini sebenarnya sudah mau kita sampaikan. Kita mau sampaikan. sebenarnya. Tapi kalau sudah ada pertanyaan baik, kita langsung aja. Jadi ada persyaratan dalam restoratif jasa itu yang harus terpenuhi untuk bisa kita kabulkan Ya. pelaksanaannya. Yang pertama ada persyaratan material dan yang kedua persyaratan formilnya. Iya. Ya. Jadi persyaratan materialnya itu adalah yang pertama, jadi tidak menimbulkan keresahan atau penolakan dari masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak berdampak konflik sosial. Jadi yang ketiga, kita lanjut saja, Ya. tidak berpotensi memecah belah bangsa, kemudian tidak bersifat radikalisme dan penting ya. separatisme, bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan. Nah ini, jadi residivis itu tidak Oh, kita tidak berikan, termasuk. ya, Iya. tidak. Artinya kita tidak akan memenuhi untuk dilakukan RJ karena itu sudah residivis. Oh, nggih. Ya, kalau sudah residivis, namanya residivis kan sudah pasti meresahkan kan begitu. Iya, iya. Persyaratan itu tidak akan terpenuhi. Mhm. Kemudian bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tidak pidana terhadap nyawa orang. Ini. Itu secara Kalau sudah, material ya. Ya, secara materialnya. Kemudian secara formil, jadi di sebagai acuannya kita adanya surat perdamaian. Oh, Nah, itu yang kuat paling ya. penting ya. Jadi Iya. semua tidak akan bisa Berjalan. dilaksanakan kalau tidak ada perdamaian itu. Nah, kesepakatan buktinya apa? Harus ada buktinya. Kesepakatan kedua belah pihak Iya. secara tertulis. Hmm. Itu. Jadi itu yang paling penting adalah sebenarnya ini. Tidak hanya tertulis ya, Iya. Pak. Cuman ada tanda tangan. Ya, ditandangani kedua belah Materai? pihak. Materai juga. Oh, baik. Jadi kemudian setelah kesepakatan ini tentu dengan adanya kesepakatan tentu ada pemulihan kan begitu. Pemulihan maksudnya? Ya, pemulihan itu adalah sebuah, jadi misalnya kalau dia
barangnya. Kalau ini pencurian, oke. barangnya diambil dan barang itu harus dikembalikan. Kembalikan. Ada pengerusakan, Diperbaiki. diperbaiki. Oke, Ini baik. tergantung kesepakatan juga. Nah, iya, kalau Bagaimana udah- teknisnya itu kedua pihak. Jadi kami iya. dari kepolisian Polsek Kebutaman Hanya atau memediasi Dewan, ya? memberikan ruangnya saja. Iya. Jadi tidak ikut campur di dalamnya. Jadi itu murni tidak ada tekanan dari kedua belah pihak, dari siapapun. Iya. Nah, itu yang paling penting. Jadi ini murni dari kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian ya seperti tadi. Jadi biaya-biaya yang ditimbulkan juga harus diberikan. Misalnya penganiayaan, tentu ada biaya, misalnya tidak bisa melakukan aktivitas. Dia harus tidak bisa mencari nafkah dan sebagainya. Itu mungkin nanti tergantung di kesepakatan itu. Jadi saya kira itu. Oke. Tapi kalau selama ini di kasus di tempat Bapak itu menaung itu, apakah memang ada kasus yang memang alot hitungannya? Alot banget misalnya, padahal udah mau tapi hal satunya agak kekeh nih hitungannya. Ya, itulah. Ada nggak? Jadi ada. Oh, ada Jadi kasus seperti itu. Itu memang situasi di bawah. Jadi ketika ada kasus, biasanya kan ada orang-orang ini yang mau mempengaruhi. Iya, kayak memprovokator gitu ya. Justru orangnya sudah mau berdamai, tapi ada juga yang orang ketiga dan sebagainya masuk. Tapi setelah itu, Iya. ini kan murni dari dalam si korban dan pelaku. Jadi seharusnya siapapun tidak bisa mempengaruhi. Jadi murni, jadi tidak ada tekanan lah. Gitu, ya. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah bertanya ya. Kita akan break dulu untuk sesaat karena ini lumayan panjang nih obrolan kita tadi. Jadi untuk Anda kami masih tetap menerima telepon dari Anda. Silakan hubungi kami di 0362246444 atau mungkin Anda hanya ingin mengirimi pesan-pesannya ya hanya melalui WhatsApp. Silakan juga boleh di 0811 399 9790. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui line telepon kami di 0362246444. Selamat pagi, Om Swastiastu. Halo. Halo. Selamat pagi, Pak. Baik, kalau memang tidak modulasinya kayaknya kurang bagus ya, kami tutup dulu, nanti dicoba kembali. Tapi yang jelas kami masih bersama dengan Kanit Reskrim Polsek Kubu Tambahan, Bapak Ibda Komang Widiasa SH, dengan topik restoratif justice dalam rangka Harkam Tipmas Polsek Kubu Tambahan. Nah, kita kembali lagi ke Polsek Kubu Tambahan nih Pak. Untuk masyarakat di sana memang apakah sudah tahu juga secara global apakah RJ ini bisa digunakan, Pak? Baik, jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jadi kami tetap sosialisasi pada Jumat curhat. Jadi kami hadir bersama Bapak Kapolsek tentu menyampaikan hal-hal seperti ini. Jadi walaupun tidak ditanyakan, tapi kami punya kewajiban untuk menyampaikan ini supaya masyarakat paham. Baik. Jadi bahwa penyelesaian tindak pidana bisa diselesaikan secara restoratif justice. Kemudian, jadi ini sebenarnya sudah lama, cuma payung hukum ini sesuai dengan perpol ini itu menambah
kekuatan kami ya, gitu ya. Jadi sebelumnya sudah ada kasus-kasus ringan misalnya diselesaikan secara keluarga. Baik. Kita angkat telepon dulu mungkin. Oke, Kita sapa dulu silakan. penelpon pertama kita pagi hari ini. Selamat pagi Om Swastiastu. Selamat pagi Om Swastiastu. Ini Mbak Ayu Sendiri? Enggak, bukan Mbak Irna, Pak. Mohon maaf. Oh, Pak Irna. Nggih, dengan siapa Bapak? Mohon maaf. Dengan Pupu Bulan, Mbak Irna. Oh, silakan Pak Dimas. Iya, betul. Iya, silakan Pak Dimas. Hari Selasa ke Taman Kota. Iya. Ketemu Pak Bupati di pagi hari. Buat Bapak narasumber, sekali merdeka tetap merdeka. Merdeka. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Ya, Merdeka. terima kasih. Silakan Pak Dimas, apa yang mau disampaikan dengan Pak Kanit? Ya, selamat pagi Bapak Kanit. Selamat pagi Bapak. Saya sebagai masyarakat di sini Pak, cuma memberikan support dan dukungan Pak. Mudah-mudahan wilayah yang Bapak tangani tetap aman, kondusif, terkendali Pak. Dan semua artinya itu yang mengganggu aktivitas itu bisa teratasi Pak. Dan mudah-mudahan Bapak sehat selalu beserta jajaran Pak. Dan yang akhir Pak, saya minta nomor dari buku tambahan Pak. Karena apa? Karena saya ini sehariannya Pak, dari barat timur barat itu Pak. Nanti siapa tahu ada kejadian-kejadian seperti yang ajian saya alami Pak. Kejadian kemarin itu ada tabrakan, ada petugas. Makanya saya langsung hubungi itu. Makanya semua polsek saya mintain nomornya Pak. Itu termasuk dari sampai polsek Busung Biu juga semua saya minta nomor. Nah, saya mohon polsek Sawan sudah ada, Singaraja sudah ada. Ini mohon dari kubu tambahan ini saya minta nomornya. Ya itu Pak dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ina. Terima kasih. Terima kasih Ye, Bapak Dimas. Ya. Jadi terima kasih atas supportnya. Jadi kami akan tetap berusaha ya sebagai abdi negara untuk mengamankan sesuai dengan jadi mengamankan wilayah sesuai dengan tupoksi kami. Jadi kami akan melaksanakan patroli, ada giat malam dan kegiatan-kegiatan yang lain. Terima kasih kembali ya Pak Dimas, supportnya sudah cukup bagus. Ya, gitu saja. Baik. Selanjutnya saya membacakan WhatsApp dulu ya Pak. Oh, okay. Ya, baik. Selamat pagi Bapak Kanit, saya Bapak Budarme. Kebetulan saya juga saya sebenarnya tidak punya masalah dengan tetangga, tapi ternyata tetangga-tetangga saya yang punya masalah dengan tetangga lainnya. Yang ingin saya sharing adalah ketika tetangga A dan B ini kan bermusuhan masalah, misalnya, mohon maaf, yang lagi marak sekarang adalah pemeliharaan anjing yang tidak boleh dilepas liarkan. Di pihak satu bahwa itu hak dia untuk melepas liarkan. Di pihak yang lainnya bahwa itu sudah ada aturannya bahwa tidak boleh melepas liarkan. Akhirnya mereka ribut setiap hari hanya untuk urusan seperti itu. Nah, saya sebagai tetangga sebenarnya bukannya sok jagoan atau gimana, tapi hanya ingin meredam. Karena saya juga tidak mau menjadi korban keberisikan keributan dari warga sendiri, hitungannya gitu. Nah, kalau menurut Bapak nih, apa yang saya lakukan, pendekatan seperti apa nih yang harusnya saya lakukan sambil membantu? Ini sebenarnya bukan curhat Jumat ya Pak, tapi curhat Sabtu Pak. Terima kasih Bapak Kanit. Saya sekali lagi Bapak Budarme, terima kasih. Oke, silakan. Terima kasih Pak Budarme. Jadi seperti apa nih tanggapan Bapak nih? Respect sekali Iya. karena tetangga. Iya. Jadi ini sebenarnya yang dibutuhkan. Iya. Jadi dibutuhkan masyarakat ketika ada masalah ini disampaikan. Kemana saya sampaikan kan begitu. Iya. Jadi ini sebenarnya, jadi kalau memang ini terkait anjing liar ya. Yang satu punya peliharaan tapi begitu. dilepas liarkan, yang satu meminta bahwa tidak untuk dilepas begitu. liarkan. Jadi langkah yang pertama silakan dihubungi mungkin Pak Kadusnya ya, atau kepala lingkungan ya kalau mungkin ya. Atau bisa juga Pak Babinnya disampaikan itu, mungkin untuk dicari jalan keluarnya untuk dimediasi ya. Karena itu juga merupakan, jadi Babin di desa itu kan memang untuk menyerap aspirasi termasuk kalau ada permasalahan kecil yang masih bisa ditangani oleh Babin, itu bisa disampaikan di Pak Babin dulu atau Pak Kadus dan sebagainya. Jadi
Kalau memang ini mungkin masih ada jalan buntu bisa disampaikan nanti ke bisa disampaikan ke Polsek. Tapi di Babin lah dulu. Oke, jadi tingkat Babin dulu lah ya. ya. Jangan sampai kalau mungkin kalau contohnya tadi seperti yang Pak Kanit jelaskan yang agak berat ya seperti pencurian, perusakan ya Pak ya. Nah, kalau ini kan sekedar mungkin lebih ke kekeluargaan dulu lah hitungannya, apalagi masih tingkat ada Babin, ada Kadus, mungkin itu dulu terlebih dahulu. Seperti itu ya penanganannya. Tapi kalau jangan sampai jadinya kekerasan yang ada muncul ya Pak ya. Ya betul sekali. Jadi jangan sampai nanti kita melakukan hal-hal justru akan melanggar hukum kan begitu. Karena ini permasalahan ini sebenarnya cukup ya sederhana lah begitu. Bisa diselesaikan oleh Babin atau Pak Kadus mungkin disampaikan ada permasalahan seperti ini kan begitu. Pastilah nanti ada jalan keluar. Oke, baik. Selanjutnya Pak ya, ini masih ada lagi. Selamat pagi Pak. Ini bukan Pak Kapolsek tapi Pak Kanit Reskrimnya dari Polsek Kubu Tambahan. Terima kasih nih untuk Ibu Widya. Pak, karena tadi kan Bapak menjelaskan tentang tentang mengawasi malam-malam itu tadi apa sih Pak? Nah pengen tahu nih objek-objek vital yang ada di wilayah Kubu Tambahan pada malam hari ini apa nih Pak yang Bapak tadi jaga-jaga itu Pak? Mohon maaf karena memang situasi saat ini kan memang berharapnya sih selalu aman dan kondusif. Cuma kadang-kadang kita nggak pernah tahu ya orang ya Pak. Terima kasih Ibu Widya. Terima kasih Ibu Widya. Jadi setiap malam jadi ada giat malam namanya. Giat malam namanya Ibu Widya. Di samping oleh personil yang berpakaian dinas juga melakukan patroli. Tetap dinas dan preman ya Pak ya tadi. Jadi melakukan patroli. Jadi di luar itu ada juga yang berpakaian preman. Jadi itu sifatnya tertutup lah begitu ya. Jadi kami memang sudah mempunyai kering-kering. Jadi ada yang mana di sana dikatakan rawan misalnya. Misalnya ada info bahwa tempat ini ada seperti mungkin penyemuran atau barang-barang yang seperti cengkeh lah gitu misalnya, kami melakukan patroli ke sana. Jadi memang personil kami terbatas ya. Jadi tapi kami tetap melakukan giat itu ke tempat-tempat yang dianggap rawan. Sesuai dengan kan ada informasi gitu. Ada laporan gitu ya Pak ya. Sini ada seperti ini misalnya. Jadi kami memang melakukan giat-giat itu. Oke, baik. Seperti itu Ibu Widya. Jadi giat malam namanya Pak ya. Tapi tempatnya dirahasiakan kecuali memang kalau laporannya mungkin Bu Widya ada punya tadi cengkeh-cengkeh itu ingin diamankan boleh lapor sama Bapak Kanit ya. Baik, penelpon berikutnya di 03622464. Selamat pagi Om Swastiastu. Selamat pagi. Ya, dengan Bapak siapa sih Niki? Saya Ahmad Irwan dari Bandung Timur. Oh ya, selamat pagi Pak Ahmad. Ya, ini salam. Mungkin ini baru pertama kali saya mengikuti acara dialog pagi dari Singaraja. Pak, terima kasih banyak Pak Ahmad. Di Bandung jauh ya? Bapak kepolisian ya? Dari Polsek Kubu Tambahan, Bapak Kanit Reskrimnya. Selamat pagi Bapak Kanit ya. Selamat pagi Pak Irwan. Sehat selalu. Ya, nama saya lengkapnya Ahmad Irwan Syahfauzi. Ya sehari Ahmad Irwan aja lah biar nggak panjang. Di sini Pak, saya kebetulan dipercaya sampai saya sebagai ketua RW di sini. Nah, menurut itu sudah menjadi ini perbincangan kan, bukan bahkan katanya. Ini kan belum berdasarkan bahwa Kamtibmas itu akan diterapkan kalau di daerah saya ini kan kebetulan tinggal di sebuah desa Pak, di Ukal berarti 3 ditambah dengan satu kalus satu Kamtibmas. Saya sangat menyambut sekali, sangat bahagia sekali Pak, karena itu salah satunya berarti untuk menjaga kadang-kadang kan kalau misalnya satu Kamtibmas satu tidak tercover. Nah di sini banyak berarti masyarakat atau saya sebagai RW gampang untuk bisa komisi kerjasama dengan pihak kepolisian. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga kerjasama Pak antara dengan Bapak minta izin di lingkungan saya punya aturan sendiri, tapi tetap ada minta izin dari pihak Kapolsek. Jadi warga saya tidak diperkenankan menggunakan sebelah motor
yang knalpotnya brong. Itu aja. Ya, tapi alhamdulillah disetujui oleh pihak polisi. Saya tidak bikin aturan, bikin sendiri Pak, tapi tetap apapun juga minta kepolisian di pihak polsek. Polsek menyambut dengan baik. Alhamdulillah Pak Disu. Makanya di sini seperti itu. Bagaimana pendapat Bapak tentang aturan seperti itu? Mungkin pemikiran bisa berbeda juga ya Pak antara Kapolsek dengan Kapolsek dari Singaraja. Saya aman nyaman, tidak ada Pak yang menggunakan knalpot brong. Terima kasih. Terima kasih. Saya di KR Irwansyah Pak. Selamat pagi. Terima kasih Pak Ahmad Irwansyah di Bandung. Ini lumayan jauh sekali ya ke Pahadamang. Seharusnya kita berharap juga sama nih ya. Tapi memang Pak, ini benar sangat luar biasa tanggapan dari Pak Ahmad Irwansyah itu, katanya sangat menyambut kalau memang ada kabar satu kadus, satu kamtibmas, dan beliau sebagai seorang RW menjalankan aturan bahwa dilarang punya masyarakatnya menggunakan motor brong. Gimana Pak dari tanggapan Bapak? Ya, terima kasih Pak Ahmad Irwan ya, di Bandung. Luar biasa, ini jauh sekali ya. Jadi memang jadi kerjasama. Jadi kepolisian itu pada intinya tidak bisa bekerja sendiri. Jadi selalu membutuhkan memang masyarakat, dorongan, ya dukungan terkait kebijakan kepolisian. Jadi memang harus kerjasama dengan masyarakat. Jadi sekarang memang sudah ada dari Pak Kapolri kan sudah ada dicetuskan polisi Banjar. Jadi setiap Banjar atau setiap, kalau di Jawa RT mungkin ya. RT RW. RT RW itu sudah ada polisinya nanti. Nah, ini memang sudah mulai berjalan walaupun belum optimal karena ini kan baru. Jadi nanti setiap Banjar itu memang sudah ada polisinya. Nanti komunikasi dengan masyarakat makin lebih dekat. Jadi segala dulu sama satu desa satu Babin, sekarang setiap Banjar. Kalau di Bali itu Banjar. Banjar ya. Ya. Sana satu kadus, satu kamtibmas ya. Iya. Jadi sudah ada programnya dari Kapolri. Kemudian terkait dengan peraturan tidak menggunakan knalpot brong itu saya juga sangat setuju ya. Itu memang, kalau dari Bapak gimana nih? Seharusnya dari polisi kan sudah ada aturannya. Ada aturannya memang ya. Ini inisiatif dari masyarakat sudah menyadari, ini sangat bagus sekali ya. Ini sangat dibutuhkan di semua tempat sebenarnya. Karena memang jadi knalpot brong itu sangat berisik. Di samping berisik sangat mengganggu. Kalau di jalan itu kan bisa membuat ketersinggungan kadang-kadang. Nah ini juga menjadi masalah. Jadi menjadi kerawanan tersendiri. Jadi kalau ini memang muncul dari inisiatif dari masyarakat itu luar biasa. Jadi saya kira itu. Karena memang kalau berbicara soal ketertiban masyarakat nggak cuma 1-2 orang ya Pak. Banyak orang dan juga banyak pihak. Semoga saja masyarakat kita juga di sini mengerti bahwa emang knalpot brong itu karena memang masih ada juga yang bandel gitu ya. Anak-anak muda ini. Anak muda biasanya emang ya. Baik, terima kasih banyak untuk Anda yang bergabung. Kami akan break dulu dan kami akan segera kembali sesaat lagi. Pagi Pak, saya sebut saja Pak Putu S. Saya dari Kubu Tambahan hanya ingin mengapresiasi Kapolsek Kubu Tambahan yang selalu menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polsek Kubu Tambahan dengan melakukan pencegahan kayak pelaku kriminalitas terutama di malam hari. Terima kasih banyak untuk Bapak dan jajarannya. Jadi malam hari yang biasanya rawan ya bisa jadi ada kekerasan, ada pencurian dan lain-lainnya, jadi agak aman sekarang. Terima kasih Pak, sekali lagi selamat bertugas dan sehat selalu. Itu hanya apresiasi ya dari Pak Putu S saja sebutnya. Ya, boleh silakan. Iya, terima kasih ya apresiasinya. Jadi memang sudah tugas kami di Polsek Kubu Tambahan untuk mengamankan dan menjaga kamtibmas di wilayah hukum Polsek Kubu Tambahan. Terima kasih kembali. Baik, ini satu pertanyaan lagi Pak dari salah satu warga, mengakunya warga Kubu Tambahan, yang jadi permasalahannya bagaimana caranya kalau saya mempunyai anak buah yang pekerjaannya ternyata tidak baik, dalam arti kata melakukan pencurian. Saya ingin melakukan RJ. Tadi saya sempat mendengarkan acara ini terlambat Pak. Tolong dijelaskan lagi seperti apakah saya harus melapor ke Polsek Kubu Tambahan. Terima kasih. Mungkin seperti apa Pak? Baik. Tidak ada namanya. Tidak ada namanya. Iya, tidak ada nama. Jadi dari warga Kubu Tambahan terkait karyawannya. Ya, karyawannya melakukan pencurian. Nah, seperti apa kalau saya melakukan RJ itu? Oh begitu. Syarat-syaratnya Pak katanya. Tadi terlambat mendengarkan acara ini. Syarat untuk RJ itu jelas. Jadi
formilnya saja ya. Ya, Jadi formilnya, jadi ada surat perdamaian. Jadi memang perdamaian dulu buat Iya. ya. Apakah memang seperti apa? ada kesepakatan Oh, untuk menyelesaikan kesepakatan. secara kekeluargaan dari kedua belah pihak. Jadi ini permasalahan yang pernah dengan terjadi karyawan juga. ya. Karyawan kalau memang untuk diselesaikan sebenarnya bisa diselesaikan langsung karena itu karyawannya sendiri ya. Jadi bisa diselesaikan atau memang silakan berkomunikasi dengan Pak Babin juga bisa. Oke. Atau Oh ini Pak, karyawannya sudah pindah ke kota lain. sudah pindah ke kota lain. Seperti apa? Seperti apa kalau dari pihak dari RJ ini emang tidak bisa dilakukan atau memang bisa tetap dilakukan kalau misalnya dari pihak Bapak yang punya karyawannya tahu alamat rumahnya mungkin gitu. Nanti kita akan melakukan pemanggilan. Tetap ada pemanggilan. Kalau memang sudah ada laporannya. Kami akan melakukan pemanggilan secara hukum memang alamatnya kalau memang Jelas. sudah jelas ya. Jadi bisa kami melakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan dulu kan begitu. Semuanya ada proses ya Pak? Ya, semua ada proses. Jadi ya. tadi ada Kalau memang dikatakan sudah ada laporan, kami akan tindak lanjuti terpenuhi secara unsur, kami akan tindak lanjuti ke tingkat penyidikan kan begitu. Baik. Jadi kemudian kalau memang diselesaikan secara kekeluargaan silakan ya. Kalau memang sudah ada kesepakatan nanti sudah ada titik temu, mungkin terkait kerugian kan begitu ya. Sudah ada titik temu silakan. Tapi kami kan melakukan upaya dulu. Ya. Mau ketemu enggak orangnya dulu kan Ya. begitu. Nanti kalau memang alamatnya pasti bisa dikomunikasi, kami pasti upayakan ya, untuk penyelesaiannya itu. Baik, terima kasih. Semoga Bapak atau Ibu yang mengirimkan pertanyaannya puas dengan ini penjelasannya. Tapi yang pasti kalau emang kurang jelas lagi bisa langsung ke Polsek Kubu Tambahan atau gimana iya. Pak? Boleh. Polsek Kubu Tambahan. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Kanit nih untuk kesempatannya pagi hari ini. Mungkin sebagai closing statement untuk pendengar RRI Singaraja dimanapun berada, pastinya untuk diketahui. Baik, jadi closing statement ya. Iya. Jadi terkait RJ ini bisa dilakukan setelah terpenuhinya syarat material dan formil yang sudah sampaikan seperti tadi, sudah saya sampaikan. Kemudian dalam pengambilan keputusan kesepakatan perdamaian ini tidak boleh ada tekanan dari siapapun. Ingat itu. Jadi tidak boleh ada tekanan. Jadi tidak ada pemaksaan dari siapapun itu. Jadi ini murni keputusan dari kedua belah pihak, baik korban maupun terduga pelakunya kan begitu. Jadi itu. Jadi intinya tidak boleh. Intinya adalah tidak ada kekerasan, tidak ada pemaksaan. Tidak ada pemaksaan. Baik. Terima kasih Pak Kanit Reskrim Polsek Kubu Tambahan Bapak Ibda Komang Widya SH untuk pagi dan kesempatan ini. Terima kasih banyak mengganggu kesibukannya mungkin hari ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat bertugas kembali. Siap, terima kasih kembali atas kesempatan sosialisasi terkait RJ ini. Terima kasih Mbak. Terima kasih kembali. Selamat pagi. Baik pendengar, saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Anda yang bergabung bersama kami melalui line telepon, melalui WhatsApp. Dan kami ucapkan sampai jumpa kembali. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Om Santi, 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 Om. Om. Go 1